Materinya adalah fi fadilati qiraati suratal ikhlasi ma'al basmalati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi akramana bil iman wa a'azzana bil islam wa rafa'na bil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul quddusus salam, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul kiram. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiz ziham. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Hadratil muhtaramin wal mukarramin, para alim ulama, para asatid, para hujjaj, para sesepuh, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah bersama-sama kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya, karena di pagi hari ini Allah masih berkenan melimpahkan banyak sekali nikmatnya kepada kita sekalian. Di antaranya nikmat bisa tidur dan bisa bangun kembali. Karena banyak kejadian begitu tidur nggak bangun. Kita alhamdulillah bisa bangun kembali dalam kondisi sehat, bisa diringankan langkah kaki kita menuju ke masjid ini guna melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan i'tikaf sekaligus thalabul ilmi. Sebuah nikmat yang luar biasa yang tidak semua orang Allah berikan. Nyatanya ada yang sehat tapi kakinya berat untuk ke masjid. Ada yang sehat tapi ketika sudah ada azan subuh mau bangun rasanya sangat berat, sehingga tidak mampu bangun pada tepat waktu subuh, apalagi melangkahkan kakinya ke masjid. Kita bersyukur kepada Allah, Allah berikan yang sedemikian rupa ini banyak manfaat yang bisa kita rasakan, yang bisa kita peroleh, yang keterangannya tidak usah kami ulang-ulang. Banyak guru-guru kita yang menerangkan tentang keutamaan sholat subuh berjamaah di masjid yang dilanjutkan dengan i'tikaf sampai dengan waktu syuruk, apalagi ditambah dengan sholat 2 rakaat, apalagi ditambah dengan infak, sedekah, ditambah dengan sarapan bersama, sebelum sarapan membaca doa, kebaikan semuanya. Mudah-mudahan yang hadir pada pagi hari ini termasuk orang-orang yang baik semua. Amin Allahumma amin.
Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan ke pangkuan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan barokahnya Allah limpahkan kepada kita dan juga anak cucu kita, dan kelak mudah-mudahan di hari kiamat kita termasuk yang mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi yang mulia ini, mohon maaf sebelumnya, bukan berarti yang duduk di atas lebih alim, bukan berarti yang duduk di atas lebih banyak ibadahnya, bukan berarti yang duduk di atas lebih banyak sodakohnya. Tapi kadang-kadang di hadapan Allah bisa berbalik. Yang di atas banyak omongnya, kemungkinan besar banyak salahnya. Justru sebagai pendengar ini modalnya murah, cuman datang, duduk, boleh ngantuk, pahalanya besar, nggak usah mikir. Paling mikir kalau yang membawakan materi kurang pas pikirannya, kok begitu. Padahal kalau disuruh sendiri belum tentu mau. Kalau bisa insya Allah bisa, maunya ini yang susah. Oleh karena itu mohon maaf sebelumnya, barangkali dalam penyampaiannya nanti ada hal yang kurang, hal yang salah, mohon yang punya kemampuan meluruskannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, materi pada pagi hari ini materi yang ringan, sifatnya itu untuk mengumpulkan kebaikan-kebaikan yang gunanya untuk bekal ke akhirat nanti. Ini cocok untuk yang usia-usia sepuh, tapi yang muda juga tidak kalah pentingnya apabila mau melakukannya. Manusia kadang-kadang dibilang tua belum mau, apalagi mak-mak. Kalau bilang tua itu nggak mau, maunya apa? Yang lebih senior. Wah, bahasanya diperhalus begitu. Padahal tua-tua kene. Tapi kalau bapak-bapak insya Allah harus menyadari bahwa yang sudah usia di atas 55 tahun itu harus sudah merasa tua. Tua itu ya banyak hal yang harus dirubah, cara berpakaiannya, sikapnya, cara bicaranya, kualitas ibadahnya, menjaga hatinya, jadi lebih sulit. Jangan tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Materinya adalah fi fadilati qiraati suratal ikhlasi ma'al basmalati, menerangkan tentang keutamaan membaca surah Al-Ikhlas, terutama diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semua orang, terutama yang muslim, sudah bisa dipastikan ya, hafal dengan surah Al-Ikhlas. Tapi walaupun hafal, ketika ditanya ada berapa ayat surah Al-Ikhlas itu, ngitung dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Kadang hitungnya salah, lam yalid sendiri, walam yulad sendiri, walam yakul lahu kufuwan ahad. 5 ya salah. Yang benar adalah 4. Kayak anak-anak kita ditanya, ada berapa jumlah huruf abjad? Berapa ya Pak? A, B, C, D, E, F. Hitung dulu. Kita yang sudah tua tahun begini kadang-kadang juga lupa. Ada berapa Pak jumlah huruf hijaiyah? Berapa ya? Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, dal. Bingung sendiri. Maka apabila kita sering membaca, sering menghayati
sering berupaya mengetahui maknanya walaupun hanya terjemahnya, insya Allah akan lebih tahu tidak hanya bacaannya tapi juga jumlah ayatnya. Sebelum menerangkan tentang keutamaannya, terlebih dahulu kami sampaikan tentang asbabun nuzul surah ini, sebab-sebab diturunkannya surah Al-Ikhlas, dan apa atau bagaimana, apa sebabnya namanya Al-Ikhlas. Kalau lain-lainnya kan surah itu namanya diambil dari salah satu kalimat dalam surah itu. Contohnya surah Al-Falaq, di sana ada Qul a'udzu birabbil falaq. Surah An-Nas ada Qul a'udzu birabbin minnas. Al-Baqarah juga ada kata-kata Al-Baqarah di dalamnya. Yang beda itu diantaranya surah Al-Fatihah, karena tidak ada kata-kata Al-Fatihah di dalamnya, tapi namanya Al-Fatihah karena sebagai pembuka. Kemudian Al-Ikhlas ini yang tidak ada dalam kata dalam surahnya atau dalam ayatnya. Sebab diturunkannya surah Al-Ikhlas ini, pendapat intinya sama, cuma kemasan bahasanya berbeda-beda. Di antaranya dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa suatu ketika orang-orang kafir Quraisy Mekah itu berkumpul dan Nabi datang dalam perkumpulan mereka. Maka mereka kemudian bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makasih Pak. Ya Muhammad, wahai Muhammad, siflana rabbaka. Coba terangkan kepada kami Muhammad, gambaran Tuhan itu seperti apa? Ada yang menerangkan, ya Muhammad, coba terangkan nasab Tuhanmu. Nasab itu silsilah keturunan. Kenapa demikian? Karena orang-orang kafir Quraisy itu yang diketahui adalah apa yang sering dikatakan oleh orang-orang kafir sebelumnya atau orang-orang yang bukan muslim, Nasrani, Yahudi, itu punya ungkapan yang sering didengar oleh orang kafir, seperti kita ketahui dalam surah At-Taubah ayat 30. Di sana ada ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasaral masihu ibnullah. Orang Yahudi bilang Uzair, Nabi Uzair itu anak laki-laki Allah. Pernah saya sampaikan materi tentang kisah para nabi, di antaranya Nabi Uzair. Nabi Uzair itu nabi tapi bukan rasul, yang Allah berikan kelebihan atau keistimewaan. Allah wafatkan selama 100 tahun, kemudian hidup kembali, tidak diketahui oleh orang lain. Begitu sudah 100 tahun berlalu, dia pulang lagi dalam kondisi yang lebih muda dan lebih gagah. Maka dengan keheranan, ketakjuban mereka, dia berpendapat ini kalau bukan anak laki-laki Allah, nggak mungkin orang sudah mati 100 tahun hidup kembali dalam kondisi yang masih utuh dan bahkan lebih muda, lebih gagah. Maka orang-orang Yahudi berpendapat bahwa Nabi Uzair itu anak laki-laki Allah. Orang Nasrani juga bilang begitu. Wa qalatin nasaral masihu ibnullah, bahwa Nabi Isa itu adalah anak Allah, anak laki-laki Allah, kata mereka. Karena melihat
Sosok Nabi Musa itu manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya. Bayangkan ketika masih dalam gendongan ibunya, Nabi Musa bisa bicara. Inni abdullah, dalam surah Maryam insyaallah kalau nggak salah. Ataniyal kitaba dan seterusnya. Kemudian Nabi Isa dalam perjalanannya Allah berikan mukjizat yang luar biasa. Orang yang buta sejak lahir nggak punya bola mata, Nabi Isa Allah berikan mukjizat bisa membuat bulatan tanah yang diserupakan biji mata dimasukkan dalam lubang mata anak tersebut, diusap, kemudian bisa melihat seperti anak pada umumnya, normal. Orang yang sakit lepra bisa disembuhkan. Bahkan orang yang sudah mati 1 minggu, ini atas permintaan orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi Musa pada waktu itu. Nabi Isa, mohon maaf, wahai Isa, kalau engkau bisa menghidupkan bapak saya ini hidup kembali, saya akan beriman kepadamu. Maka atas izin Allah, Nabi Isa berdoa kepada Allah, kemudian meniupkan kepada jasad orang tersebut dan bisa hidup kembali dan bercerita apa yang sudah ia lakukan, apa yang sudah dia alami. Kemudian dengan keajaiban itu, kaumnya mengatakan sebagian bahwa ini kalau bukan anak Allah nggak mungkin, ini kalau bukan anak Tuhan nggak mungkin punya kelebihan seperti ini. Maka orang-orang kafir dari informasi itu menanyakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, coba tunjukkan nasab Tuhanmu itu. Nah, sebagian begitu. Ada juga satu lagi pendapat bahwa dari Ubay bin Ka'ab dan Jabir bin Abdullah dan Abul Aliyah wasya'bi wa Ikrimah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in annahu ijtama'a kuffaru Makkah. Sesungguhnya ijtama'a berkumpul kuffaru Makkah, orang kafir Mekah, wahum, mereka itu diantaranya adalah Amir bin Tufail wa Zaid bin Qaisin dan Zaid bin Qais wa ghairihima dan lain-lain. Wa qalu, mereka itu menanyakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, sif lana rabbuka, sif lana rabbaka min ayyi syai'in hu, wahai Muhammad, coba berikan gambaran terbuat dari apa Tuhanmu itu. Kenapa pertanyaan demikian? Karena orang-orang jahiliyah pada waktu itu Tuhannya banyak dan materi yang dibuatnya pun bermacam-macam. Ada yang dari kayu, ada yang dari besi, ada dari makanan dan sebagainya. Maka pertanyaan mereka, wahai Muhammad, berikanlah penjelasan kepada kami, terbuat dari apa Tuhanmu itu. Nah, dikatakan di sini, ahuwa min dhahabin, apakah dia terbuat dari emas? Am huwa min fiddah, apakah terbuat dari perak? Am min hadidin, apakah terbuat dari besi? Am min nuhasin, apakah terbuat dari tembaga? Fa inna alihatina min hadhil asya, karena Tuhan-Tuhan kami itu terbuat dari materi-materi seperti itu. Maka dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kemudian Allah menurunkan surah Al-Ikhlas, Qul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, huwallahu ahad, huwa dia Allah adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah al-ahadu, yang maha esa. Maka kadang-kadang menghafal lagu itu juga ada manfaatnya. Kalau kita sulit untuk mengetahui makna dari ayat itu, generasi tua seperti saya, Pak Slamet dan lain-lainnya itu masih bisa mudah menghafal dengan lagunya Rhoma Irama, ya, katakan Tuhan itu satu. Kul, artinya katakan. Allahu
Huwallahu ahad. Tuhan itu satu. Tapi jangan dilakukan dengan lagu yang salah. Qul huwallahu ahad, salah gitu. Ada lagunya masing-masing. Kalau ayatnya pakai lagu yang sudah disepakati, dipakai oleh mayoritas atau umumnya membaca Al-Quran, ada lagu soba, lagu sika, lagu ros dan sebagainya. Jangan seperti pada beberapa waktu yang lalu di istana negara kita ngaji Quran dengan pakai lagu langgam Jawa. Ya nggak pas, orang-orang Arab pada itu pada terheran-heran, lagu apa ya biasanya, nggak pas. Kalau baca artinya silahkan pakai lagu apa. Jadi Allah memberikan jawaban kepada Muhammad, Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad kepada mereka bahwa Dia, Tuhanku adalah Allah Al-Ahadu, yang Maha Esa. Allahus Samad, Tuhanku adalah Allah yang semua makhluknya bergantung kepadanya. Orang ateis sekalipun, ketika dia dalam kondisi terjepit, dalam kondisi yang sudah benar-benar lemah, secara refleks mengatakan, oh my God. Bisa kita lihat dalam rekaman ketika pesawat, ya, seorang pilot atau penumpangnya naik pesawat, pesawatnya hendak jatuh, dia pasti walaupun ateis secara refleks mengakui adanya Tuhan, karena memang semua adalah dalam kendali Allah, semua bergantung kepada Allah. Orang usaha seperti kita, orang bisnis, tidak mungkin mengandalkan usahanya saja, tidak mungkin mengandalkan otaknya saja. Pasti setelah ia sudah mengeluarkan modal sekian banyak, dia bergantung kepada Allah. Ya Allah, kalau yang orang beriman, aku serahkan kepadamu usaha saya ini ya Allah, karena kami tidak punya kemampuan. Orang yang berusaha, berbisnis, walaupun modalnya besar, peluangnya dalam hitungan matematik masuk, tapi kalau Allah tidak menghendaki untung, tidak akan ada untungnya, bahkan bisa rugi dan bangkrut. Maka diakui atau tidak, semua bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad, lam yalid, tidak beranak, walam yulad, dan tidak diperanakkan. Seperti yang tadi saya sampaikan, orang Yahudi bilang Uzair anak laki-laki Allah, orang Nasrani bilang Isa anak laki-laki Allah, dan orang Majusi bilang malaikat itu anak perempuan Allah. Ini kan pada kurang ajar. Maka dalam tafsir ayat itu hampir-hampir langit pecah dan bumi terbelah karena keterlaluannya manusia mengatakan, menuduh Allah punya anak seperti itu. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada bagi Allah itu sesuatu apapun yang menyerupai Allah, apalagi cuman manusia. Allah gambarkan kekuatan manusia itu seperti sarang laba-laba, sangat rapuh, sangat lemah dibanding dengan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan sekalipun tidak punya daya apa-apa ketika Allah sudah menghendaki dia harus tenggelam di lautan. Artinya dengan ayat itu hikmah yang kita dapatkan, tidak boleh kita di hadapan Allah sombong sedikit pun, walaupun dengan alasan apapun, walaupun dengan kondisi kita serba kuat, tapi di hadapan Allah kita tidak ada apa-apanya. Itulah sebab-sebab turunnya surah Al-Ikhlas. Yang kedua, kenapa dinamakan Al-Ikhlas? Al-Ikhlas dari kata kholaso. Kholaso itu
bebas, bersih. Ada yang menjelaskan bersih. Orang yang membaca surah Al-Ikhlas itu sudah tidak ada keraguan lagi tentang keesaan Allah, tentang keagungan Allah. Tidak ada keraguan lagi, titik-titik kemusyrikan. Kemudian ada yang menjelaskan bahwa dinamakan surah Al-Ikhlas karena surah Al-Ikhlas itu membebaskan orang yang membacanya dari kesengsaraan dunia dan kesengsaraan akhirat. Li'annaha takhlasu qari'aha min syada'idid dunya wal akhirah wa sakaratil maut. Dan orang yang membiasakan baca surah Al-Ikhlas itu Allah bebaskan dari beratnya sakaratul maut. Wa dzulumatil qabri, dan akan Allah bebaskan dari gelapnya alam kubur. Wa ahwalul qiyamah, dan akan Allah bebaskan dari kedahsyatan hari kiamat. Artinya ketika itu di mana orang bingung, orang takut, para pembaca surah Al-Ikhlas yang dengan ikhlas dan istiqamah tidak punya kekhawatiran dan rasa takut, walaupun yang lainnya merasa takut dan khawatir. Jadi kholas itu, maka kita kalau melihat di tayangan Hafidz Indonesia itu kan ketika ada yang membaca setelah salah satu anak yang hafidz Quran di situ mengatakan kholas. Kholas artinya udah tuh bebas dari beban untuk membaca, bebas dari beban menghafal, bebas. Maka ikhlas itu bebas dari perasaan ragu, perasaan sayang, maksudnya perasaan nyesel. Seperti kita buang air di waktu pagi, pernah nggak kita menyesal, Pak? Nggak, insya Allah nggak pernah. Waduh sayang, ini kan sate yang tadi malam keluar, sayang. Nggak mungkin. Apapun yang kita makan malamnya itu kita sudah keluar pagi, kita ikhlas. Itulah gambaran ikhlas. Maka surah Al-Ikhlas itu digambarkan seperti itu. Orang yang membacanya itu bersih, tidak ada keraguan, apalagi penyesalan, bahwa dalam hatinya yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah adalah Maha Esa, Allah tempat bergantung semua makhluk, dan Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah tidak ada satupun yang menyerupainya. Maka surah Ikhlas itu satu surah yang setiap ayatnya menerangkan tentang Allah. Kita coba yang ayat pertama, qul huwallahu ahad. Siapa yang ahad? Siapa yang esa? Allah. Allahus samad, tempat bergantung semua makhluk. Siapa yang tempat bergantung? Allah. Lam yalid wa lam yulad, siapa yang tidak pernah dan tidak diperanakkan? Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang menyerupainya. Siapa itu? Allah juga. Nah itu surah Ikhlas. Maka berikutnya baru masuk ke materi keutamaan membaca surah Al-Ikhlas. Yang pertama, sebuah hadis yang panjang lebar meriwayatkan bahwa di zaman Nabi masih hidup ada seorang sahabat Ansor. Sahabat Ansor itu sahabat yang asli Madinah. Ansor artinya menolong para sahabat yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kalau sahabat yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah namanya sahabat muhajirin. Maka banyak masjid di perumahan namanya Al-Muhajirin, masjidnya orang-orang yang hijrah, pendapat mereka. Tapi kalau semua Al-Muhajirin agak bingung. Al-Muhajirin mana? Al-Muhajirin Taman Aster, blok apa? Karena kadang-kadang satu perumahan itu ada Al-Muhajirin 2. Padahal nama masjid itu banyak sekali yang lebih bagus. Tapi karena mungkin
Alasannya adalah masjidnya orang-orang yang hijrah dari kampung ke daerah Bekasi, namanya Masjid Al-Muhajirin. Ini ada sahabat Ansor di zaman Nabi masih hidup, diberikan tugas menjadi imam sholat rawatib di Masjid Kuba. Di mana Masjid Kuba itu kita yang sedang umroh haji sudah sering ke sana. Pak Dadin kemarin barusan dari sana. Pak Agung, ada Pak Agung? Enggak ada. Baru dari sana. Pak Amral baru dari sana. Kita semua yang di sini mudah-mudahan semua bisa diberikan kesempatan untuk sampai ke Masjid Kuba. Amin Allahumma amin. Orang ini dalam kisah hadis ini setiap ngimamin sholat itu selalu membuka setelah Fatihah itu dengan baca surah Al-Ikhlas, baru disambung dengan surah yang lainnya. Contohnya begini, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samai wat-tariq, dan seterusnya. Secara letak Al-Ikhlas ayat surah urutan ke-112, sedangkan At-Tariq keberapa? Apalagi kadang-kadang disambung dengan surah-surah di depan, Al-Baqarah misalnya, sehingga membuat gerah para makmum. Karena gerahnya maka ditegurlah orang ini, wahai Mas bro, kalau ngimamin mbok jangan begitu. Kalau sudah Al-Ikhlas saja, nggak usah pakai Al-Ikhlas, sambung yang lainnya. Apa jawaban dia? Wahai para sahabatku, kalau engkau mau saya imamin, ya biarkan saya membaca seperti itu. Setiap rakaat Al-Ikhlas dulu, baru surah yang lain. Tapi kalau engkau tidak mau, saya tidak akan ngimamin kalian lagi. Seperti itu. Sampai akhirnya berita ini sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Nabi mendatangi mereka dan bertanya kepada orang tersebut, wahai sahabatku, apa benar kamu kalau imamin sholat setelah Fatihah selalu Al-Ikhlas, baru kamu sambung dengan surah yang lain? Betul ya Rasul. Kenapa kamu nggak mau disuruh teman-temanmu seperti biasanya saja, kalau sudah satu surah ya sudah, nggak pakai nyambung dengan surah yang lain? Ya Rasulullah, karena saya sangat suka dengan surah Al-Ikhlas itu. Nabi marah? Tidak. Nabi menyalahkan? Tidak. Nabi membid'ahkan? Tidak. Ini Nabi nggak menyuruh, Nabi nggak menyontohin, tapi Nabi menanyakan yang hal ini tidak dilakukan oleh Nabi. Orang ini menjawab, ya Rasul seperti itu, aku sangat menyukai surah Al-Ikhlas. Maka Rasul bersabda, surah yang kamu sukai itu kelak akan mengantarkanmu masuk ke dalam surga. Subhanallah. Apakah Nabi kalau menjawab itu dengan nafsu Nabi? Tidak. In huwa illa wahyu yuha. Semua yang Rasul sabdakan itu adalah tidak lain wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keutamaan membaca surah Al-Ikhlas, diantaranya walaupun dibaca tidak dalam kondisi yang wajarnya, tetap akan memberikan akibat kebaikan yang luar biasa. Hanya bermodalkan surah Al-Ikhlas setiap sholat fardu, dia bisa mendapatkan ridha Allah dan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan orang ini adalah orang yang dianggap paling utama, bacaannya paling bagus, hafalannya paling hebat. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri,
Ini riwayatnya adalah Imam Bukhari, jadi sahih. Kalau di tafsir Ibnu Katsir pasti sahih. Ada seseorang yang ketika Nabi masih hidup juga kejadiannya ini. Ada orang membaca surah Al-Ikhlas diulang-ulang. Jadi misalnya kita habis subuh di rumah atau di masjid itu, bacaannya tidak ada lain. Surah Al-Ikhlas dari habis sholat subuh sampai waktu syuruk, itu saja diulang-ulang. Orang sebelahnya merasa gerah juga. Ini orang kul huwallah lagi, kul huwallah lagi. Apa enggak bisa dengan surah yang lain? Kemudian pas pagi harinya, ini kejadiannya malam, mengadu kepada Nabi tentang kondisi orang ini. Maka Nabi bersabda, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, ketahuilah bahwa surah Al-Ikhlas itu keutamaannya membaca satu kali sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Subhanallah. Jadi ayatnya gampang, cuma 4 ayat dalam satu surah, tapi keutamanya luar biasa. Maka tadi saya katakan ini adalah materi untuk mengumpulkan bekal akhirat, terutama yang sudah pensiun, sambil mancing Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Walaupun nggak dapat ikan, dapat surga. Wah, luar biasa. Kalau pingpong susah. Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, nggak pantas juga. Ya ketika kita diam daripada bengong, yang sudah usia-usia tua, mau kerja sudah nggak kuat, mau usaha sudah nggak pantas, ya ngumpulin bekal untuk akhirat, membaca surah Al-Ikhlas sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u suratul Ikhlas ma'al mu'alwidatain wa yanfuthu ala yadayhi wa yamsahu bihima ala jasadihi indan naumi wa idza kana waj'an wa ya'muru bidzalika. Dari Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Nabi itu setiap hendak tidur membaca surah Al-Ikhlas, kemudian membaca surah Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian Nabi mengumpulkan 2 telapak tangannya, kemudian meniupkannya, kemudian mengusapkannya di seluruh tubuhnya bagian depan, diawal dari kepalanya, wajah, dan seterusnya. Nah, ini kalau dikiaskan bahwa orang mengusap wajah setelah membaca doa, setelah membaca Al-Quran, itu tidak dilarang. Kenapa? Meyakini di sana ada keberkahannya. Doa itu kan ibadah, doa itu kan pahala. Ketika wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin, tidak dilarang. Kan Nabi juga melakukan, membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditiupkan di telapak tangannya dua-duanya, diusapkan seluruh badannya bagian depan atau yang terjangkau olehnya. Ya. Ini bisa kita amalkan ketika hendak tidur. Jangan main ambil selimut langsung tidur ngorok, baca bacaan dulu yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada hadis penguat lainnya bahwa Nabi, ini juga dari Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah, wahai Aisyah, kalau bahasa orang Sunda,
Duhai Nyai. Nyai Sunda apa Betawi, Pak? Nyai kan? Nyai, iya. Nyai Akang kan Sunda. Kalau di Jawa ya Nduk atau Dek. Kalau bahasa sekarang ayang beb. La tanami, janganlah engkau tidur dulu wahai Nyai. Kalau bahasa Nabi, wahai Humaira yang pipinya kemerah-merahan. Kalau istri kita yang kehitam-hitaman, itu jangan diucapkan, nanti marah. La ta'mali, la tanami, jangan engkau tidur dulu hatta ta'mali arba'ata asya, sebelum engkau mengamalkan 4 hal. Sudah suruh 4 hal disampaikan nggak, Pak? Apa buat bulan kapan? Sampaikan 4 itu lama. Ya. Tapi tidak bijaksana, sudah masih terus saja. Honornya sama yang pertama. Yang kedua, hari ini ada bazar di RW 7. Mas Pur udah pulang. Jemput kos plus Mas Pur. Jadi sebagian mungkin persiapan untuk bazar. Jadi apa 4 hal yang Rasul sabdakan kepada istrinya tercinta Siti Aisyah radhiyallahu anha? 4 hal yang harus diamalkan sebelum tidur. Jangan kemana-mana, ikuti terus taklim Sabtu subuh di Masjid Al-Fajar. Insya Allah kalau pas ada Sabtu kelima kita lanjut kembali. Amin Allahumma amin. Yang jelas walaupun belum selesai, waktu-waktu kita isi dengan amalan-amalan yang mudah tetapi pahalanya luar biasa, ya. Contohnya dengan membaca surah Al-Ikhlas, membaca sholawat, baca istighfar dan sebagainya. Insya Allah nanti kita ketika wafat Allah mudahkan, di alam kubur tidak gelap, di hari kiamat nanti Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang tidak takut dan tidak khawatir. Amin Allahumma amin. Apabila ada yang kurang dan salah mohon dimaafkan. Kalau pantunnya Pak Dr. Yani, kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Itu beliau penontonnya hanya itu bisanya. Di mana-mana kalau pidato pantunnya bila ada sumur di ladang jangan lupa menumpang mandi. Kalau ada warung Padang tolong saya diajak lagi, ya benar Pak Suwardi. Ada yang salah mohon dimaafkan, yang benar dari Allah, yang hilaf dari saya pribadi. Mudah-mudahan Allah maafkan kita semua dan mari bersama-sama kita tutup majelis kita pada pagi hari dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenun Mas.